Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kita berikutnya ini kita akan membahas kembali terkait pembelajaran tahsin yang pada kali ini kita sudah menyelesaikan babul makhrijul huruf dan sekarang kita akan berlanjut pada beberapa materi terbaru ya. Dan sekarang kakak akan membahas tentang beberapa bab tentang nun sakinah dan tanwin ya. Jadi di sini akan terbagi menjadi empat ya. Ada izhar, kemudian juga ada idgham, kemudian juga ada iqlab, dan kemudian juga ada ikhfa ya. Kita fokus yang pertama akan membahas tentang izhar ya. Izhar ya. Nah, ini izhar adalah dalam maknanya adalah dibaca jelas ya. Izhar itu izhar halqi itu jelas ya. Kapan kita mendapatkan hukum tajwid tersebut izhar? Ketika adanya nun sukun ini ya, atau tanwin. Tanwin itu di sini ada tiga, yaitu fathaten, kasroten, atau dhammatain, atau biasanya lebih sering dikenal dengan fathah tain, kemudian kasroh tain, dan dhammah tain ya, sama saja ya. Apabila di sini ada huruf nun sakinah atau nun mati atau tanwin nih, fathatain, kasrotain, dan dhammatain bertemu dengan huruf-huruf yang 6 ini. Ada alif, kemudian ha, kha, ain, ghain, dan ha. Bagaimana pengaplikasiannya? Mari kita langsung coba praktekkan di dalam prakteknya ya. Kakak akan memilih, maaf ini ada sedikit trouble ya. Jadi langsung kita praktekkan saja penerapannya pada huruf alif ya. Nah, pada huruf alif ini ya, coba kita lihat. Di sini ada kalimat rasulun ya, di situ. Ada ketahuan? Bentar ya, kakak carikan mana yang pensil ini. Kok nggak ada pensil ya? Nah, ya, nih. Ya, pada kalimat rasulun. Nah, rasulun di sini ada huruf alif, karena kita fokus sekarang membahas yang alif dulu ya. Nah, apa yang bertemu yaitu tanwin ya. Tanwin salah satunya adalah di sini huruf tanda baca apa? Dhammah tain. Jadi yang diberi hukum dhammah tain adalah huruf lam ya. Kemudian huruf di depannya itu adalah huruf alif ya. Masuk ini huruf alif. Makanya dia disebut izhar, maka harus dibaca jelas. Gimana bacanya? Yaitu rasulun amin ya. Tidak boleh rasulun amin itu mendengung, tidak diperbolehkan, maka harus jelas rasulun amin ya. Kemudian penerapannya pada nun sukun ini juga ada nih. Di sini nun sukun ya, atau nun sakinah, nun mati bertemu juga dengan alif. Nah, ini maka disebut dengan izhar. Cara bacanya adalah man amana, seperti itu ya. Baik, selanjutnya huruf ha ya. Huruf ha. Di sini kakak mengambil contoh ini. Watan itu, nah apa yang terjadi? Ya betul, nun mati ya, bertemu dengan sini ha ya, ha bertemu dengan ha, maka dia wajib disebut, hukumnya dalam tajwid adalah huruf tajwid izhar, maka dibaca jelas. Bagaimana cara bacanya? Watan hituna, nggak boleh watan hituna, tidak boleh ya, jadi harus jelas. Watan, nunnya mati, kemudian hituna, watan hituna. Oke.
Kemudian kita berlanjut pada huruf kha. Nah, ini kha juga termasuk huruf idhar. Nah, di sini kakak akan mengambil yang ini contohnya ya. Mana ketika dibaca idhar, ketika tanwin bertemu dengan kha. Nah, ini tanwin. Ini kan salah satu tanda baca tanwin ya. Tanda baca tanwin ini kasrohten ya di sini. Kasrohten ini bertemu dengan huruf di depannya adalah huruf izhar. Huruf apa yang ada? Betul, huruf kha. Maka dibaca jelas. Cara bacanya kalimatin khabithatin. Kalimatin khabithatin. Enggak boleh kalimatin khabithatin, tidak boleh. Karena dia izhar, harus jelas dibacanya. Kalimatin khabithatin. Oke, kemudian kita berlanjut pada huruf ain ya. Di awal coba sami'un alim. Mana idharnya? Betul, di sini ada tanwin ya. Tanwin ya. Lihat ya, tanwin di sini ya. Tanwin yang pada kali ini adalah dhammahtain ya. Bertemu huruf di depannya yaitu huruf ain. Betul, huruf ain adalah huruf idhar. Maka cara bacanya adalah jelas. Sami'un alim ya. Di tanwinnya itu haknya dipenuhi dulu un, baru dibaca jelas ainnya. Alim, sami'un alim. Enggak boleh sami'un alim, sami'un alim, enggak boleh. Tidak ada dengungan sama sekali. Harus jelas idhar halki. Sami'un alim. Selanjutnya pada huruf ghain. Nah, di sini ada ghain ya. Dibaca idhar ketika dia ada tanwin. Nah, pada kali ini adalah tanda bacanya adalah fathatain bertemu dengan huruf di depannya, yaitu huruf ghain ya. Cara bacanya adalah sangat jelas. Ghafuwan, ghafuran. Mohon maaf. Afuwan, ghafuran. Ya, harus dibaca jelas. Afuwan, ghafuran. Nah, selanjutnya adalah huruf ha ya. Ha di sini ketika huruf tanwin. Nah, di sini tanwin ya. Sebetulnya boleh juga nun mati ya ataupun yang lain, tapi ini mewakili ya karena namanya idhar adalah nun sakinah atau tanwin. Nah, ini termasuk tanwin ya. Ini juga tanwin, kemudian ini tanwin juga, ini tanwin ya. Bertemu dengan salah satu huruf di depannya yang ke 6 huruf ini ya. Ada alif, ada ha, ada kha, ain, ghain, ha ya. Jadi dia harus dibaca jelas idhar. Pada kali ini huruf ha dia bertemu dengan tanwin sini kasroh ten bertemu dengan ha. Maka cara bacanya harus jelas. Gimana? Qaumin hadin. Qaumin hadin. Tidak ada boleh mendengung sama sekali. Qaumin hadin nggak boleh. Qaumin hadin nggak boleh. Maka cara bacanya harus jelas. Qaumin hadin ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Baiklah, selanjutnya kita akan teruskan materi pada materi selanjutnya yaitu idgham ya. Idgham di sini terbagi menjadi dua. Ada yang bila guna, ada yang bigunnah. Apa yang membedakan ya? Apabila dia idgham bila guna, itu terdiri dari dua huruf yaitu lam dan ro saja. Cara membacanya tidak boleh disertai dengan dengung. Sedangkan idgham bigunnah karena dasarnya ada bigunnah yaitu dengung, maka dengan dengung selama 2 harokat dan hurufnya pun ada 4. Bagaimana cara memudahkannya untuk mengingat? Maka kita bisa menggunakan rumus ini ya, yaitu yan mu. Yanmu ya, terdiri dari huruf ya, ini ya, kemudian waw, ini waw, kemudian nun dan nun, kemudian mim, mim. Jadi disingkat yanmu ya, disingkat yanmu ya. Mudah sekali ya mengingatnya ya. Ini salah satu metodenya mengingat. Bagaimana sih
huruf idgham bi gunnah, kita ingat aja yanmu ada ya, ada nun, ada mim dan waw. Kalau idgham bila gunnah hanya dua, lam dan ra. Oke. Baiklah, kita terapkan pada kaidah-kaidah ayat-ayat Al-Qur'an ya. Yang pertama adalah idgham bila gunnah tanpa dengung ya. Di sini ada huruf lam. Nah, sama kaidahnya apabila tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan di huruf depannya kedua huruf ini. Pada kali ini adalah ada tanwin ya, fathaten bertemu dengan lam. Maka cara membacanya itu dimasukkan ke depan tanpa harus ada dengung. Cara membacanya adalah hudallil, ada syiddah yang dimasukkan, hudallil muttaqina. Kemudian yang ini di sini ada nun mati bertemu dengan laf, ini juga idgham bila gunnah. Cara membacanya harus tanpa dengung, dimasukkan huruf ke depannya. Milladunka. Kemudian yang huruf kedua, huruf ro. Di sini tanwin bertemu dengan ro, betul ya. Ini bertemu dengan ro, maka cara membacanya harus dimasukkan ke depan dengan tidak dengung. Ghafurun rahimun. Ya, yang kedua, sini ada apa? Betul, ada nun mati bertemu dengan ra. Hukum bacanya adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya mirabbikum. Oke, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita membahas yang kedua ya, yaitu idgham bi gunnah. Di gunnah di sini ya. Penerapannya di sini. Idgham bi gunnah. Yang pertama adalah huruf nun. Nah, ini harus disertai dengan dengung selama 2 harokat. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf nun ya. Situ ya, kita bisa lihat tanwin bertemu dengan huruf nun. Membacanya harus disertai dengan dengung 2 harokat. Hittatun naghfir lakum ya. Hittatun naghfir lakum. Cara mudahkan untuk mendapat 2 harokat adalah dengan 2 ketukan ya. Hittatun naghfir lakum. Kedua adalah huruf mim, yaitu huruf bigunnah juga. Pada kali ini adalah tanwin, nun mati atau tanwin. Pada kali ini tanwin ya. Tanwinnya harokat kasrohtain. Bertemu di apa? Huruf depannya adalah huruf apa? Mim, betul. Ini ya, masuk huruf mim ya. Maka dia idgham bi gunnah. Cara membacanya gimana? Bi kalimatim minhu ya. Bi kalimatim minhu. Maka 2 ketukan dimasukkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf waw ya. Sini kita lihat betul tanwin bertemu dengan waw ya. Pada kali ini tanwinnya berharokat fathah tain. Cara bacanya perhatikan, fahishatam, mohon maaf, fahishatau wa maqta, fahishatau wa maqta ya, seperti itu. Kemudian huruf idgham bi gunnah selanjutnya adalah di sini ada huruf ya ya. Oke, huruf ya. Nah, pada kali ini di sini ada tanwin ya kan? Tanwin kasroten bertemu dengan ya. Maka cara bacanya adalah dimasukkan dengan dengung ya. Binabai yaqinin, binabai yaqinin ya. 2 ketukan ya. Cara mudahkannya kita 2 harokat atau 2 ketukan itu. Binabai yaqinin. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas lagi terkait hukum iqlab. Iqlab apabila nun mati atau tanwin ya. Tanwin tadi masih ingat apa? Betul, ada fathaten, kemudian kasroten dan dhammahtain ya. Ini adalah tanwin. Bertemu dengan huruf ba. Nah, suaranya berubah menjadi mim sukun dengan dengung selama 2 harokat ya.
ya. Jadi berubah suaranya. Langsung kita praktekkan di sini ya. Di sini pada kali ini adalah tanwin di sini ya. Tanwin bertemu dengan ba. Tanwin pada kali ini adalah berharokat fathah tain. Maka cara bacanya harus dengan menjadi mim sukun, berubah ya ba-nya. Oke, perhatikan. Sami'an basira. Sami'an basira. Seperti itu. Oke. Yang kedua, di sini nun mati ya. Nah, di sini nun mati. Nun mati di sini bertemu dengan ba. Maka ini juga hukumnya adalah iqlab. Cara bacanya adalah menjadi mim serta disertai dengung 2 harokat. Mim ba'di. Mim ba'di. Selanjutnya sama ya. Di sini ada apa? Nun sukun, betul. Bertemu dengan di depannya huruf ba, maka juga dibaca iqlab. Cara bacanya ba'aka. Sekali lagi ba'aka. 2 harokat disertai dengung. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran dari kakak. Nah, untuk tadi yang belum kakak berikan contoh secara konkret dalam penyebutnya, nanti ini menjadi PR adik-adik semua untuk mencoba menerapkannya atau mempraktikannya. Nanti kakak akan tunggu di dalam tugas video yang adik-adik semua buat ya. Itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk kali ini. Nanti kita akan membahas selanjutnya terkait huruf ikhfa. Dan kakak harap untuk materi ini dikuasai dulu sebelum nanti kita berlanjut pada materi berikutnya yang jauh lebih asik dan menarik lagi. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.